Tuh parah banget cuy, nggak bisa gerak sama sekali gua. Tuh lihat nggak lo? Tuh kan, ini game paling sumpah, ini gila banget loh. Stop, nge-freeze, cepat akhirnya, ya kan? Yap, ketemu lagi sama gue di sini dan so pasti tetap di MGS Gadgetnya. Nah, hari ini gue kedatangan tamu di mana iPhone X bakal menjadi primadona gue hari ini. Asik. Yuk kita lanjut bahas di HP-nya. Bahwa iPhone X ini umurnya udah nggak lagi muda, ya kan? Keluarnya sekitar tahun ini nih, ya kan? Udah nggak lagi muda dong, ya kan? Artinya udah beberapa tahun yang lalu ini masih menjadi pertanyaan pribadi buat gua. Apakah iPhone X ini masih bisa dipakai untuk di tahun 2023 sampai tahun 2025 mungkin? Ya kan, maybe gua nggak tahu juga. So, yang jelas untuk hari ini gua pengen bahas beberapa hal yang perlu lu tahu kalau lu beli HP ini untuk dijadikan daily driver atau mungkin HP kedua. Cocoknya seperti apa gitu loh, antara daily driver atau HP kedua gitu aja. Nah, sekarang gue pengen bahas soal desainnya ya. Nah, untuk iPhone X ini merupakan sebuah inovasi dari Apple, dimana waktu saat itu ya, beberapa bulan yang lalu sebelum ini launching, ada iPhone 8 Plus yang masih menjadi primadona waktu saat itu. Karena apa? iPhone 8 Plus itu bentuknya sama iPhone X ini udah beda jauh banget ya kan. Artinya iPhone ini bener-bener apa ya, beda dari segi desain, mungkin bentuk layarnya atau bentuk kameranya, bahkan bentuk bodi samping kanan kirinya, atas bawah, dan beberapa inovasi yang dibawa dari Apple. Dan yang perlu lu ingat bahwa ini generasi 3D Touch terakhir dari Apple, gitu aja. Oke, lanjut kita bahas ke desainnya dulu aja biar enak kita ngobrolnya. Oke, desain yang paling ketara dari Apple X ini adalah dari segi layarnya, dimana LCD Apple ini yang iPhone X sama iPhone 8 Plus dia udah beda banget. Nah, sekarang ini menjadi inovasi dari Apple karena dia udah make notch, udah make poni ya. Udah pakai poni, dan sekarang bukan sekarang, dan waktu itu ditiru sama produsen-produsen HP yang lain gitu. Jadi ibaratnya ini menjadi salah satu inovasi atau trend center waktu saat itu. Yang dulu waktu itu mencibir Apple dengan desainnya yang ini itu ya, mungkin bahkan sampai sekarang gitu loh, masih mencibir kenapa HP mahal kok ada poninya, kenapa nggak main di full layar aja. Sementara pada tahun itu brand-brand lain itu udah pada ngecilin dagu sama jidatnya di layar mereka gitu, tapi Apple malah ngasih poni gitu. Bahkan dulu sempat ada meme-nya gitu, lucu banget ya. Gitu aja. Tapi ya itulah Apple dengan segudang inovasinya, mungkin ya, gue nggak tahu juga alasannya kenapa waktu saat itu, dan akhirnya menjadi trend center di tahun-tahun yang lalu. Sampai sekarang mungkin ya, masih ada yang pakai poni nggak? HP lu masih pakai poni nggak? Gitu aja. Tapi it's okay, nggak masalah, karena hari ini gue pengen tahu nih seberapa tangguhkah si iPhone X untuk gue pakai, atau untuk gue review, atau untuk gue rekomendasiin ke kalian semua. Apakah masih bisa atau emang udah waktunya pensiun kali ya? Gue nggak tahu juga. Mari kita buktikan masing-masing performa gamenya, entah itu kameranya mungkin, atau lu mungkin ada pengalaman nggak? Bisa aja sih lu kasih like-nya gitu kan ke gue ya kan? Atau mungkin lu bisa kasih komen di bawah ya kan, bisa jadi ya kan. Mungkin ada yang masih punya dengan iPhone X ini, bisa komen di bawah gitu aja ya kan. Terus kita lanjut ke bagian apa lagi yang paling enak ya? Kalau gue lihat dari body design belakangnya sih sama-sama premium. Gue masih ngerasain hal yang premium di sini ya. Walaupun udah tahun 2023 nih, masih menjadi HP yang bisa buat naikin gengsi pada saat lu nongkrong dan lain-lain. Ya nggak sih? Apalagi kameranya masih bisa diandelin banget untuk suasana tertentu. Gitu aja sih dari gua. Tapi ya itulah Apple gitu loh. Dengan mungkin brandingnya emang dari dulu begitu ya kan. Pasti tiap tahun ngeluarin HP flagship, pasti tiap tahun ngeluarin HP yang paling bagus, prosesor yang paling baru, terus dengan inovasi yang paling tinggi, itulah. Ya mungkin strateginya Apple gitu, terserah mereka lah mau ngapain aja. Yang penting intinya kita sebagai user atau sebagai penikmat atau sebagai apa ibaratnya ya, Apple fansboy kali ya. Buat lu yang Apple fansboy, lu pastinya ngikutin tiap tahun bahwa perubahan Apple itu ya gitu-gitu aja sekarang. Dari iPhone 11 ke iPhone 14 ya cuma gitu-gitu aja gitu loh ibaratnya. Tapi begitu kita lihat flashback ke beberapa tahun yang lalu ya kan, bahwa Apple 8 Plus ke Apple X itu bener-bener udah jauh berbeda banget dari segi desain ya. Mungkin bakal kayak apa untuk nanti kita lanjut aja ke pembahasan berikutnya tentang ya dimensi dan lain-lain. Mungkin nggak dimensi, langsung ke jeroannya aja. Oke, sip. Oke. Lanjut lagi ke bagian jeroannya. Dia udah pakai A11 10 nanometer ya, Bionic ya kan. Beda dari versi abangnya yang gue pernah bilang
abangnya itu dia pakai A12 Bionic di mana fabrikasinya 7 nanometer, sementara ini A11 dengan 10 nanometer. Itu aja bedanya. Dan Apple GPU-nya kalau si adik tirinya ini ada di 3 core, sementara abang-abangnya ada di 4 core, gitu aja. Terus untuk varian RAM juga beda-beda. Kalau abangnya itu 4 GB, kalau ini adanya cuma 3 GB top ya. Dan internalnya cuma ada 2 pilihan, yaitu ada di 64 dan 256 GB. Gua saranin lu selalu beli yang 256 GB atau seri varian paling tinggi. Dimana seri varian paling tinggi itu lu bisa lebih leluasa buat pakai internal storage-nya, lu bisa lebih banyak buat ngerekam video dan ngambil foto-foto dan lain-lain untuk games terutama ya. Kalau memang masih bisa kuat buat game, gitu aja. Kuat nggak sih? Kita lihat nanti. Terus untuk konektivitas jangan ngarep ini buat 5G karena ini masih 4G ya. WiFi udah ada, terusan dual band pula, hotspot juga udah bisa, Bluetooth udah ada, GPS, NFC, terus Lightning USB 2.0 ya kan. Terus speaker grill nih, dia stereo speaker ya kan. Habis itu apalagi ya, Face ID, terus 3D Touch, accelerometer, gyro, proximity, barometer, kompas dan lain-lain. Itu juga pasti udah ada. PR-nya adalah ketika kita ngomongin soal baterai, di mana baterainya ini itu imut banget, hanya ada di 2716 mAh aja, ya kan. Terus ngecasnya juga nggak cepet-cepet juga, bisa dibilangnya lemot, ya kan. Cuma 15 watt aja, gitu loh. Tapi yang istimewanya adalah ini kameranya sama persis yang dipakai sama si XS dan XS Max, di mana dual setupnya ada di 12 megapiksel masing-masing ya. Untuk kamera utama dia ada di 12 megapiksel dengan aperture 1.8, ukuran kameranya 26 mm, fiturnya ada di dual pixel, terus PDAF, OIS juga udah ada, dan kamera keduanya di mana kamera telefotonya ada di 12 megapiksel juga ya. Ukuran kameranya ada di 52 megapiksel dengan aperture 2.4 gitu. Fiturnya PDAF, OIS, terus 2 kali optical zoom, gitu-gitu aja sih, standar sebenarnya kan. Terus video yang dihasilkan dari masing-masing kamera adalah 4K 60 fps dan 1080p 240 fps untuk yang slow motion, dan juga udah bisa HDR, gitu yang penting ya nggak sih. Terus kamera depan ada di 7 megapiksel kan, masih sama si XS dan XS Max ya kan. Habis itu aperture-nya ada di 2.2 dengan ukuran kameranya 32 mm. Fiturnya paling SL 3D udah gitu-gitu doang. Video yang dihasilkan maksimal 1080p ada di 60 fps aja. Gitu tok sih sebenarnya. Nggak macam-macam, nggak menyedihkan juga, dan nggak begitu jelek juga. Gua kata ini masih bisa dibilang bagus ya untuk sekelas iPhone X ya untuk tahun 2023. Nah, apakah recommended atau enggak? Yuk kita lihat videonya dan beberapa game yang gua tes di slide berikutnya. Ciao. Wush. Oke, sekarang gue main di game PUBG di iPhone X ya. Nah, iPhone X nih, kita turun di Primos ini. Gue kayaknya tunggu nih dapat orang beneran. Biasanya gue cuma dapat bot doang. Iya, nggak apa-apa lah. It's nice to be. Let's see apa yang bakal terjadi di iPhone X ini selama gue bermain game ya. Di sini gue pakai settingan smooth extreme aja. Nih, bentar dulu gue masuk rumah dulu ya. Habis itu kita check and recheck. Nah, gue ambil senjata dulu. Lol. Nih, gue di sini pakai settingan grafisnya smooth extreme, dan ini maksimal ada di SDR ultra doang, ya kan? Oke, nggak masalah. Lanjut ke gameplaynya, mamen. Oh, gue dapet ujai. Ini sebenarnya masih enak ya. Sebenarnya sih, nggak tahu kenapa. Ini nggak kayak yang XS Max gua kemarin main. Dia baru beberapa menit aja udah ngerasa ngeframe banget, parah itu, gila. Dan ini nggak kayak gitu ternyata. Apa mungkin karena pengaruh dari efek baterai yang udah gantian itu kali ya. Jadi dia performanya agak sedikit beda jauh kalau kita nggak pakai baterai aslinya. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada alasan lain kenapa XS Max itu hasilnya lebih jelek pada saat main game daripada 10 biasa. Ya, gue nggak tahu juga ya kan. Namanya juga YouTuber receh ya. Oke, gue dapat lagi senjata, dan di sini gue pengen tes aim. Wow, enak banget, masih enak. Oke, gue mau sedikit komplain tentang layarnya ya. Layarnya itu masih sensitif, responsif banget ini, walaupun HP udah agak jadul. Dan yang gue gak demen kalau iPhone itu seperti biasa, kalau udah agak anget, dia cahayanya bakal turun intensitasnya. Gitu aja sih PR-nya ya.
Ya needs-nya otomatis turun. Gue ngerti kayak adaptifnya itu aktif gitu. Kalau Android tuh nggak kayak gitu setahu gue ya, walaupun dia udah panas buat kesetrikaan, dia tetap stabil di pencahayaannya. Itu dia. Kalau iPhone mau dia seri berapapun kayaknya sama aja dah, gitu-gitu juga. Gitu dia. Dan ini nggak separah yang XS Max kemarin ternyata. Mungkin XS Max kemarin itu dia karena pakai baterai yang nggak ori kan, jadi hasilnya ya pun mengecewakan gitu anjay. Ini walaupun udah panas ya, tangan gue udah berasa panas ini loh. Tapi gue nggak tahu ya hasil pada saat gue nanti main si game mobil paling membagongkan sedunia. Karena itu game mobil paling gila sih buat gue sih. Nah ini udah agak ngeframe dikit ya, tapi dikit, nggak begitu parah banget, masih playable. Tapi ini PR ya, baterainya itu boros banget. Gila, baterai boros banget. Terus habis itu apa ya? Kecil ya, layarnya itu kecil. Gue rasain itu kecil banget layarnya. Nah, FPS-nya udah mulai berasa turun. Kalau buat gue pribadi, nih gue pakainya smooth extreme, harusnya kan 60 fps yang gue dapat. Sementara yang gue rasain itu sekitar 40 fps. Kayak gue pakai di FPS yang smooth ultra deh ini. Gitu aja. Nah. Begitu cuy. Tangan gue panas banget. 44 derajat Celcius pemirsa. 44 ya. Tadi yang paling panas 44 ya, di mana lagi 44. Ya. Ini 44 derajat lah ya paling panas. Cuman titiknya dia random. Oke, sekarang gue main di game paling membagongkan ya, game-game mobil paling membagongkan sekali. Karena di sini itu gue pakai settingan rata kanan, dimana rata kanan itu di beberapa HP yang udah gue tes itu mereka pada mencret ya. Nah ini ternyata mencretnya lebih parah men. Tuh parah banget sih, nggak bisa gerak sama sekali gue. Tuh lihat nggak lo? Tuh kan, ini game paling sumpah, ini gila banget loh. Stop, nge-freeze, cepat akhirnya, ya kan? Udah selesai ternyata kita. Itulah hasilnya. Kalau main aspal, coba kita lihat main aspal kayak gimana. Kayaknya sih kalau langsung pakai aspal aja deh, karena di Carexit nggak bisa buat dimainin ya kan. Iya. Jadi gue langsung main aspal aja. Aspal 9 yang masih ya bersahabat lah untuk HP jadul mungkin ya. Oh mamam tuh. Yuhu. Wow, terbang dong. Kalau di aspal sih nggak ada masalah yang berarti ya. Itu karena mungkin gamenya emang nggak begitu kompleks banget. Padahal grafisnya full ini kan, nggak kayak Carexit game bagong gitu emang. Nah ini aman lancar jaya, tapi panasnya juga sama gila panasnya. Tadi terakhir nyentuh di angka 44 ya waktu pada saat main PUBG juga. Itu aja sih. Ini panas sih buat gue sih, nggak tahu kenapa panas. 439 ya. Ya gitulah ya. Oke, thank you. Itu buat hasil gamenya. Itu aja cukup, karena ini nggak recommended banget. Layar kecil, HP panas, baterai boros. Sip. Dan sekarang kita masuk di kesimpulan bahwa handphone ini recommended atau enggak untuk dipakai di tahun 2023 atau tahun 2024 atau besoknya lagi kan 2025. Nih, gue jawab ya. Ini menurut perspektif gue pribadi sebagai seorang tech reviewer abal-abal, ya kan? Nah, gini ceritanya. Mari kita kemon ngobrolin soal Kang review receh kita. review abal-abal ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini menurut perspektif gue. Jadi kalau misalkan lu beda pandangan secara harfiah atau apa gitu lah, lu bisa komen di bawah gimana pendapat lu tentang pendapat gua. Hal pertama, baterainya itu kecil banget dan gua nggak rekomendasiin banget untuk dipakai secara normal ya kan. Artinya normal itu apa? Normal lu bawa dari rumah terus
ke kantor atau mungkin di mana lu nggak bawa powerbank sama sekali atau lu nggak bawa casan sama sekali gitu loh, harus dan wajib bawa karena ini sobat powerbank, karena baterainya boros kecil itu so pasti kan. Yang kedua, kalau buat main game ini tuh udah nggak recommended banget ya, apalagi game-game berat, kecuali kalau lu cuman main Subway Surfer terus main POW terus main yang kayak receh-receh gitu gamenya, ini masih ketawa ya. Jujur masih ketawa, tapi suhunya udah pasti panas ya. Paling panas ada di 43 sampai nyentuh 44 derajat Celcius. Gitu aja. Ini bakal jadi PR banget buat tangan-tangan lu yang ngerasa jinak banget ya kan. Ngerasa lemah gemulai, ini bakal bakal panas cuy ya. Panas banget ini HP gitu loh. Buat gue sih panas ya kan. Walaupun tangan badak banyak kapalnya begini, gue rasa ini HP udah panas banget dan gak nyaman buat main game ya. Terus yang ketiga, layarnya kecil, so pasti buat main game jadi gak nyaman, gak leluasa gitu aja sih. Gak recommended buat gue pribadi. Dan layarnya udah gak gesit-gesit banget ternyata setelah gue pakai buat main game. Nah karena masih 60 Hz ya, ini masih 60 Hz ya, jangan ngarep 90 Hz ya. Yuk lanjut lagi ke kesimpulan gue berikutnya. Yang keempat adalah dari segi desain. Segi desain sebenarnya masih recommended ya, masih bisa naikin harkat dan martabat lo di depan teman-teman lo kalau lagi pas nongkrong, karena masih ada logo Apple pecah begini ya kan gitu. Sebenarnya masih oke, nggak masalah. Desainnya itu apa ya, everlasting gitu lah, anjay everlasting. Dan masih bisa dipakai sekitar ya mungkin maksimal banget. Model kayak gini tuh nggak bakal jadul-jadul banget sampai 3 tahun lagi gitu, masih kepake lah, masih ada apel-apelnya begitu ya kan. Itu untuk kesimpulan keempat. Untuk kesimpulan kelima, di segi kameranya itu sebenarnya masih bagus, masih bisa kita andelin, masih bisa kita buat bikin konten dan lain-lain sebagaimana HP flagship pada umumnya. Walaupun ini X flagship, tapi untuk kameranya masih bisa kita sandingkan dengan flagship Android di zaman sekarang, atau mungkin flagship yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu loh. Padahal ini umurnya udah lumayan uzur ya kalau kita bilang. Karena apa? OIS dan ya image processingnya si Apple ini emang gua akuin jempol, walaupun udah tua ya, jempolnya nggak jempol banget tinggi 5 gitu, jempol 1 aja kalau ini sih. 2 deh. Ya 2 deh. Kiri kanan ya. Biar kiri tangan ya, jempol 2 deh. Oke. Belum jempol 4 nih, dan belum jempol 5 sampai jempol 10. Baru jempol 2, artinya ini masih bagus buat dipakai untuk nge-tag foto ataupun video gitu aja. Sip. Nah, untuk gamers nih PR banget. Kalau lu maksain beli HP ini untuk ngegame ya, gue saranin lo pilih yang lain aja, jangan ini. Ini panas sih ya kan, udah lemot, udah ngeframe, udah nggak layak gitu loh buat main game. Untuk yang game-game hardcore ya, ingat game hardcore, lo beli HP khusus gaming, jangan ngejar gengsi, jangan ngejar logo Apple doang, percuma buang-buang duit kalau lo khusus ngegame pakai HP ini. Gitu aja. Oke, selesai dari gua. Setuju atau enggak, lo bisa komen di bawah. Thank you buat yang belum subscribe, klik subscribe. Karena subscribe itu gratis sampai kiamat ya kan. Thank you juga buat lu semua yang udah dengerin gue ngebaca dari awal sampai akhir, yang udah komen, terus yang udah nge-like video ini atau udah nge-share video ini. Gue thank you banget ya buat atensi lu semua. Terus ya gitu aja buat lu semuanya. Thank you. Dukung terus kita semuanya di sini. Semoga kita makin bagus ke depannya. Terus ngerostingnya makin banyak ya kan, yang bisa di roasting HP-nya. Habis itu kita ya bisa berbagi untuk sesama. Gitu aja. Thank you. Ciao, see you later, see you next time. Dan ciao, see you.